Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Kris. Masih dengan materi bab 4, kekongruenan dan kesebangunan ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dengan bagian ketiga dari bab ini, yaitu kesebangunan pada segitiga. Seperti biasa akan Ibu beritahukan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa: yang pertama, menentukan segitiga-segitiga yang sebangun. Yang kedua, menentukan panjang sisi pada segitiga-segitiga sebangun. Di video ini, Ibu akan membahas mengenai menentukan panjang sisi pada segitiga-segitiga sebangun dengan garis-garis sejajar. Oke, tidak berlama-lama, segera siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Yang pertama yaitu kesebangunan pada segitiga. Seperti halnya kesebangunan pada bangun datar, dua segitiga yang sebangun pun mempunyai syarat-syarat yang sama ya, yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Nah, untuk mengetahui bahwa dua segitiga sebangun, cukup dengan menunjukkan salah satu dari kedua syarat tersebut. Jika salah satu dari kedua syarat itu terpenuhi, maka sudah pasti segitiga-segitiga saling sebangun. Kemudian, sifat yang satunya lagi akan berlaku secara otomatis sebagai akibat dari kesebangunan ya. Agar kalian lebih memahaminya, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, Ibu akan membahas kesebangunan pada segitiga berdasarkan syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR berikut. Pada segitiga ABC sudah diketahui ya besar ketiga sudutnya. Begitu pula dengan segitiga PQR, besar sudutnya sudah diketahui. Sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga ABC dan segitiga PQR sama besar, yaitu yang pertama, sudut A bersesuaian dengan sudut P, besarnya sama. Jadi sudut A sama dengan sudut P, yaitu 70 derajat ya. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q, besarnya pun juga sama. Jadi sudut B sama dengan sudut Q, yaitu 30 derajat. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut R. Perhatikan besar sudutnya pun sama, jadi sudut C sama dengan sudut R. Diketahui 80 derajat. Nah, oleh sebab itu segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, maka akibatnya adalah syarat yang kedua juga menjadi terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sisi yang bersesuaian di sini adalah AB bersesuaian dengan PQ, AB berbanding dengan PQ. Kemudian perbandingan sisi AB dan PQ akan sama dengan perbandingan sisi bersesuaian yang lain, yaitu di sini sisi AC bersesuaian dengan PR ya. Karena sebangun, maka perbandingan sisi AC dan PR juga sama dengan perbandingan AB per PQ. Begitu pula dengan sisi BC dan QR ya. Mereka juga bersesuaian dan perbandingan sisinya akan sama. Berikutnya, berdasarkan syarat sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEF berikut. Ketahui ya, segitiga ABC panjang sisi AB 5 cm, AC 3 cm, dan BC 7 cm. Begitu juga dengan segitiga DEF. Diketahui panjang sisi DE 10 cm, kemudian DF 6 cm, dan EF 14 cm. Sekarang kita akan lihat perbandingan sisi yang bersesuaian. AB berbanding dengan DE 1/2. Nah, ini didapat dari mana? Perhatikan. Jadi AB berbanding DE dituliskan seperti ini. Panjang AB diketahui 5 cm dan panjang DE diketahui 10 cm. Jadi 5/10. Disederhanakan menjadi 1/2. Didapat dari 5/10 ini dibagi dengan FPB-nya yaitu 5. Jadi 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Kita lihat lagi sisi bersesuaian yang lain. Apakah perbandingannya juga akan sama? AC bersesuaian dengan DF atau FD. Jadi AC berbanding dengan FD.
Ya, ternyata jawabannya sama ya, perbandingannya 1/2. Lihat penjelasannya, AC per FD sama dengan 3/6. Disederhanakan dengan FPB dari keduanya yaitu 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi perbandingannya sama ya. Berikutnya BC bersesuaian dengan EF. Ya, perbandingannya itu 1/2. Kita cek ya sama-sama. BC banding EF berarti BC per EF. Panjang BC 7 cm dan panjang EF 14 cm. Jadi 7/14. Disederhanakan dengan FPB dari keduanya yaitu 7, 7 bagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Jadi jawabannya 1/2. Nah, karena perbandingan sisi yang bersesuaian sama, di sini semuanya sama yaitu 1/2, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DF. Karena segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun, maka akibatnya syarat yang satu ikut terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi di sini sudut A bersesuaian dengan sudut D. Karena sudah sebangun, maka sudut A besarnya akan sama dengan sudut D. Begitu juga dengan sudut C bersesuaian dengan sudut F besarnya sama. Dan yang terakhir, sudut B bersesuaian dengan sudut E besarnya sama. Ya, jadi walaupun di sini tidak diketahui besar sudutnya, tetapi karena sudah dibuktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun berdasarkan syarat sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka besar sudut-sudut yang bersesuaian juga pasti sama. Ya, jadi itu penjelasan mengenai kesebangunan pada segitiga. Supaya lebih jelas lagi, akan Ibu berikan sebuah contoh soal mengenai kesebangunan pada segitiga. Perhatikan gambar. Di sini ada segitiga ABC. Lalu dari sisi AC ditarik garis dari titik D ke sisi BC ke titik E ya. Jadi ada garis DE. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Kita jawab. Supaya lebih jelas kalian melihatnya, akan Ibu pisahkan gambar segitiganya ya. Jadi ini segitiga ABC-nya dan ini adalah segitiga DEC. Pada gambar sudah diketahui sudut D dan sudut B besarnya sama ya. Berdasarkan gambar dan keterangan yang ada pada gambar, maka diketahui sudut B bersesuaian dengan sudut D besarnya sama ya. Alasannya karena diketahui. Kita lanjut lagi. Sudut C bersesuaian dengan sudut C. Besarnya sama. Kenapa? Ya alasannya karena kalau kita perhatikan di gambar awal, maka sudut C dan sudut C ini mereka saling berimpit. Nah, berikutnya, sudut A bersesuaian dengan sudut E. Besarnya juga sama ya. Ya, di sini sudah Ibu tuliskan alasannya. Kenapa bisa sudut A besarnya sama dengan sudut E? Jadi pada segitiga ingat bahwa jumlah sudut di dalam segitiga besarnya adalah 180 derajat. Jadi kalau sudah diketahui dua sudut dalam segitiga, maka otomatis kita bisa menghitung besar sudut yang lainnya. Kalau sudut B besarnya sama dengan sudut D, kemudian sudut C besarnya sama dengan sudut C, maka otomatis besar sudut A pasti akan sama juga dengan besar sudut E. Jadi alasannya adalah karena jumlah sudut dalam segitiga. Nah, karena pada segitiga ABC dan segitiga DEC berlaku syarat yang pertama ya, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Oleh sebab itu segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Yaitu dia contoh soal mengenai kesebangunan pada segitiga. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu menghitung panjang sisi segitiga pada segitiga-segitiga sebangun. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa pada video kali ini Ibu hanya akan membahas mengenai menghitung panjang sisi segitiga pada segitiga-segitiga sebangun dengan garis-garis sejajar. Perhatikan gambar, diketahui ada sebuah segitiga ABC, kemudian ditarik garis DE yang sejajar dengan garis AB. Ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, karena garis DE ini
Yang awalnya tadi hanya satu segitiga, sekarang menjadi dua segitiga. Ada segitiga DEC, ini yang kecil, dan ada juga segitiga yang besar yang awal tadi ya, yaitu segitiga ABC. Apakah segitiga DEC sebangun dengan segitiga ABC? Nah, kamu masih ingat kan pelajaran di kelas 8 mengenai sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, yaitu sudut sehadap, sudut berseberangan, dan sudut sepihak. Nah, untuk sudut-sudut yang saling sehadap itu besarnya sama. Kemudian untuk sudut-sudut yang saling berseberangan, berseberangan di dalam dan berseberangan luar, besarnya juga sama. Dan untuk sudut-sudut sepihak, baik sudut dalam sepihak maupun sudut luar sepihak, jumlahnya itu 180 derajat. Jadi di sini garis sejajarnya adalah AB dan DE, dipotong oleh garis AC. Maka sudut A sehadap dengan sudut D, besarnya sama. Berikutnya sudut B bersesuaian dengan sudut E. Di sini besarnya juga sama. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan sudut sehadap. Jadi sudut B itu sehadap dengan sudut E. Perhatikan, di sini garis sejajarnya adalah garis AB dan DE, lalu dipotong oleh sebuah garis yaitu garis BC. Nah, sudut B sehadap dengan sudut E. Ingat tadi ya bahwa sudut-sudut sehadap besarnya sama. Nah, yang terakhir kita lihat sudut C dan sudut C. Jadi sudut C besarnya sama dengan sudut C. Alasannya karena sudut C dan sudut C saling berimpit. Berdasarkan hal ini, maka yang terpenuhi adalah syarat pertama ya, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Oleh sebab itu, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Nah, karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, maka otomatis sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga ini pasti sebanding atau perbandingannya sama. Oke, kita lihat di sini sisi DE bersesuaian dengan AB. Jadi kita buat perbandingan DE berbanding AB. Ini ya. Nah, karena sebangun, maka perbandingannya pasti akan sama dengan DC berbanding AC. Perbandingannya juga akan sama dengan EC berbanding DC. Nah, sekarang kaitannya dengan menghitung panjang sisi segitiga. Ya, Ibu misalkan terlebih dahulu panjang sisi segitiga-segitiganya ya. Misalkan sisi DE panjangnya adalah K. Kemudian panjang sisi AB adalah L. Kemudian panjang sisi DC adalah M, lalu panjang sisi AD adalah N, lalu berikutnya misalkan panjang sisi CE adalah O, dan panjang sisi EB adalah P. Ya, di sini Ibu bubuhkan lagi ukuran-ukurannya ya, supaya lebih jelas. Ya, jadi panjang DE di sini adalah K, lalu berikutnya panjang CE adalah O, kemudian panjang DC-nya adalah M. Ya, berikutnya panjang AB adalah L, kemudian panjang AC. Ya, perhatikan di sini panjang AC itu didapat dari gabungan antara panjang AD dan DC ya. Nah, otomatis panjang AC adalah M ditambah N. Nah, hal yang sama juga berlaku pada sisi BC. Perhatikan bahwa BC ini adalah gabungan dari sisi CE dan EB. Atau dengan kata lain, panjang BC ini diperoleh dengan cara kita menjumlahkan panjang CE dan EB. Diketahui bahwa panjang CE-nya adalah O dan panjang EB adalah P. Jadi, panjang BC adalah O ditambah P. Nah, sehingga DE per AB sama dengan DC per AC sama dengan EC per BC bisa juga dituliskan dengan, oke, kita lihat panjang DE di sini adalah K dan panjang AB adalah L. Jadi K per L sama dengan berikutnya panjang DC per AC. DC-nya adalah M, sementara AC-nya tadi adalah M ditambah N. Lalu EC-nya adalah O,
dan panjang BC-nya adalah O ditambah P. Nah, hubungan inilah yang akan kalian gunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga pada segitiga-segitiga sebangun dengan garis-garis sejajar. Nah, supaya kalian bisa lebih memahami lagi, maka Ibu berikan satu contoh soal yang berkaitan dengan materi ini ya. Perhatikan gambarnya. Diketahui ada sebuah segitiga PQR. Kemudian ditarik garis ST sejajar dengan PR. Maka segitiga PQR terbagi menjadi dua segitiga ya. Jadi ada segitiga yang kecil yaitu segitiga TQS dan segitiga PQR itu sendiri. Maka segitiga PQR sebangun dengan segitiga TQS. Kenapa kedua segitiga ini sebangun? Penjelasannya sama ya seperti penjelasan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, jika diketahui panjang PR 9 cm, panjang PQ 15 cm, ya dari P ke Q 15 cm, kemudian panjang PT 5 cm, dan panjang QS diketahui 12 cm. Nah, tentukan yang pertama panjang TS, yang kedua panjang SR, dan yang ketiga panjang QR. Supaya lebih jelas, Ibu coba pisahkan gambarnya ya. Ya, ini segitiga PQR-nya dan yang berikutnya adalah segitiga TQS. Kita akan mulai menjawabnya. Ibu mulai dengan pertanyaan A, yaitu menentukan panjang TS. Karena di sini yang ditanyakan adalah TS, maka kita ambil perbandingan sisi PR berbanding TS. Kita tuliskan. Ya, berikutnya PR berbanding TS ini akan Ibu pasangkan dengan sisi bersesuaian yang lain. Di sini yang Ibu pilih adalah sisi PQ berbanding dengan TQ. Nah, kenapa Ibu pilih yang PQ dan TQ bukan QR dan QS? Jadi kita pilih sisi bersesuaian yang dua-duanya sudah diketahui panjang sisinya. Kalau kita memilih QS dan QR, nanti akan susah menghitungnya karena di sini yang diketahui hanya panjang sisi QS. QR-nya belum diketahui. Oke, perhatikan lagi. Panjang PQ di sini adalah 15 dan panjang TQ-nya di sini adalah jadi panjang TQ-nya adalah 10 cm. Loh, kok bisa 10 cm, Bu Guru? Di sini kan tidak ada angkanya. Ya, perhatikan. Panjang PQ keseluruhannya adalah 15. Kemudian diketahui panjang PT-nya 5 cm. Nah, otomatis mencari panjang TQ dengan cara panjang PQ dikurangi dengan panjang PT-nya. Jadi 15 keseluruhan dikurangi 5, maka kita dapat di sini panjang TQ-nya adalah 10. 5 ditambah 10 kan 15. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Panjang PR-nya 9 cm. TS itu yang akan kita cari. Jadi kita tetap tulis kembali TS. Lalu sama dengan panjang PQ-nya 15, panjang TQ-nya 10 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan perkalian silang. Jadi TS dikali 15 dan 9 dikali 10. TS dikali 15 sama dengan 15 TS, sedangkan 9 dikali 10 sama dengan 90. Berikutnya kita akan menghitung panjang TS, maka 15 pindah ruas, TS sama dengan 90 dibagi 15. 90 dibagi 15 hasilnya adalah 6 ya. Jadi panjang TS adalah 6 cm. Oke, A sudah terjawab. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan B. Tentukan panjang SR. Untuk menentukan panjang SR, caranya juga sama ya. Perhatikan, ya Ibu sertakan lagi gambarnya ya. Ya, ini gambar awal. Kemudian Ibu pisahkan lagi. Dan tadi sudah terjawab bahwa panjang TS 6 cm. Dan panjang QR memang di sini belum kita ketahui ya. Tetapi yang jelas adalah panjang QR itu didapat dari menjumlahkan panjang QS dan SR. QS-nya adalah 12 cm. Karena panjang SR belum diketahui, jadi kita tetap tuliskan saja 12
ditambah SR. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang SR. Tetapi perhatikan baik-baik, di sini sisi SR ini bukanlah sisi segitiga ya. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar yang sudah Ibu pisahkan ini. Lihat, tidak ada sisi SR pada kedua segitiga ini ya. Sehingga untuk menghitung panjang SR, maka kita gunakan sisi segitiga yang mengandung SR. Jadi di sini pemilihan sisi yang tepat QR berbanding QS. Nah, di sini pasangan sisi bersesuaian yang Ibu pilih adalah PR berbanding TS. Tetapi bisa juga kita pilih PQ dengan TQ ya, karena di sini juga sudah diketahui panjang kedua sisinya. Jadi di sini kamu bebas ya menentukan pasangan sisi yang akan kamu gunakan. Intinya adalah sisi-sisi tersebut bersesuaian dan pastikan bahwa sisi-sisi yang kamu pilih sudah diketahui panjangnya. Sehingga akan mempermudah kalian dalam proses perhitungannya nanti. Oke? Kita lanjutkan. Panjang QR didapat dari QS ditambah SR. Kemudian per panjang QS-nya sendiri adalah 12. Sama dengan panjang PR-nya 9 dan panjang TS 6. Oke, sudah diketahui panjang QS-nya 12, sementara SR-nya yang akan kita cari jadi 12 ditambah SR, ini ya. Per 12 sama dengan 9 per 6. Lalu lakukan perkalian silang. Jadi di sini 6 dikalikan dengan 12 ditambah SR. Kemudian sama dengan 12 dikali 9 itu hasilnya 108 ya. Oke, dan kita lanjutkan lagi. 6 dikali 12 itu 72. Ditambah dengan 6 dikali SR adalah 6 SR. Sama dengan 108 ya. Kita lanjutkan. 72 pindah ruas ya. Positif menjadi negatif. Jadi di sini 108 dikurang 72. Maka 6 SR sama dengan 36. Ya, kita akan mencari panjang SR. Jadi kita lanjutkan, 6 ini pindah ruas, maka jadinya SR sama dengan 36 dibagi 6. Nah, hasilnya adalah 6. Maka panjang SR adalah 6 cm. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Tentukan panjang QR. Panjang QR itu diperoleh dengan menjumlahkan panjang QS dan SR. Nah, pertanyaan B tadi sudah terjawab bahwa panjang SR-nya adalah 6. Jadi, tinggal kita jumlahkan saja. Panjang QS-nya 12 ditambah dengan panjang SR-nya 6 cm. Maka hasilnya adalah 18 cm. Jadi, panjang QR adalah 18 cm. Ya, inilah contoh soal mengenai menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan garis-garis sejajar. Di video berikutnya akan Ibu lanjutkan lagi masih tentang menghitung panjang sisi pada segitiga-segitiga sebangun, tetapi dengan garis tinggi ke sisi miring. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah ya. Bye!